Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita akan kembali bersama untuk merenungkan refleksi kita dengan tema Tuhan beserta Engkau, yang terambil dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur nomor 23 ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang permasalahan badai hidup dan juga persoalan-persoalan. Tak satu pun dari kita akan bebas menghadapi itu. Semua kita pasti akan melewati yang namanya pengarungan, yaitu badai dalam kehidupan kita. Dan selama kita hidup di dunia ini yang sudah jatuh di dalam banyak dosa dan juga banyak dalam suatu bahaya yang mengancam, maka kita pasti tidak akan lepas yang dari namanya suatu persoalan dalam hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, dan di masa-masa sulit ini kita harus mengenali yang namanya kehadiran Tuhan. Kita harus peka akan suatu kedamaian yang daripada Tuhan yang menghibur kita. Lalu menjadi pernyataan bagi setiap kita adalah, apakah kita sudah sadar akan kehadiran Tuhan? Akankah kita sudah sadar akan kedamaian daripada Tuhan? Atau kita tidak sadar? Nah, hal itulah yang akan kita lihat dari Mazmur yang sudah kita baca pada hari ini. Dalam Mazmur ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Daud mengawali ayat ini dengan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Gambar ini, saudara, ini menggambarkan seorang pengembala yang memimpin kawanannya dari satu tempat pengembalaan ke tempat pengembalaan lainnya. Daud membayangkan dirinya itu sebagai salah satu domba yang tidak berdaya dalam melewati banyak keadaan yang mengancam nyawa. Dia tidak luput dari yang namanya berjalan melewati tempat-tempat yang berbahaya ini, yaitu lembah-lembah kelam, atau dikatakan bahasa aslinya itu lembah bayang-bayang maut. Begitu juga dengan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak mungkin melewati hal ini. Kita pasti akan melewati yang namanya lembah bayang-bayang maut dalam setiap pribadi kita. Inilah yang sebabnya mengapa kita membutuhkan seorang gembala agung dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Karena kita akan melewati yang namanya lembah-lembah bayang-bayang maut. Lalu saudara, selanjutnya saudara, di tengah-tengah ini bagaimana? Di dalam tengah-tengah pencobaan terberat bagaimana? Daud di sini kita melihat di tengah-tengah percobaan bagaimana permasalahan terberat, Daud dapat berkata, aku tidak takut pada bahaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata takut berarti ada satu penderitaan, ketakutan itu, atau juga suatu teror yang dia alami sehingga dia mengalami suatu ketakutan, ketidaknyamanan, ketidakdamaian di dalam diri Daud, sehingga dikatakan aku tidak takut. Apa yang menyebabkan dia tidak takut? Apa yang menyebabkan dia itu tidak panik terhadap dirinya yang mengganggunya di saat-saat di dalam pencobaan ini? Walaupun kita tahu Bapak Ibu, meskipun dikelilingi oleh kejahatan, situasi yang mencengkam, Daud di sini mengalami yang namanya suatu kedamaian supranatural dari Tuhan yang menjaga hatinya.
ketenangan yang tidak mungkin bisa dijelaskan secara spesifik, tetapi itu ada dan nyata, yaitu daripada Tuhan yang kita bisa rasakan. Begitu juga kita ya tuh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kita bisa di dalam lembah dalam kekelaman, kita dapat berkata, aku tidak takut, aku tidak takut. Atau sebaliknya, kita malah takut. Tapi kita bisa melihat mencontoh pemazmur itu Daud. Tetapi walaupun dia hidupnya dalam mencengkam, walaupun hidupnya dalam lembah bayang-bayang maut, tapi dapat berkata, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pemazmur melanjutkan satu pernyataan iman dengan mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam konteks ini saudara, gada dan tongkat itu adalah simbol dari pemeliharaan, simbol dari perlindungan dari gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang membimbing dan mengarahkan domba-dombanya dengan cinta, dengan kebijaksanaan. Dan kita dapat temukan yaitu dalam firman Tuhan. Tuhan telah memberikan firman Tuhan menjadi sumber kedamaian yang Tuhan berikan dari kita. Tapi makasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi yang namanya lembah bayang-bayang maut, kita dapat menemukan suatu penghiburan, suatu kekuatan dalam firman Tuhan. Itu mengungkapkan kepada kita suatu karakter Tuhan kita, janji-janji Tuhan kita, dan kasih-Nya yang tak bersyarat bagi kita. Melalui firman Tuhan, Alkitab, kitab suci kita diingatkan bahwa Tuhan itu setia dan selalu bersama kita apapun keadaannya. Jadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengalami suatu kedamaian daripada Tuhan? Sudahkah kita bisa berkata, aku tidak takut dalam lembah kekelaman, karena kita sadar bahwa Tuhan kita menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.